Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati. Maaf menyita waktunya sedikit. Di sini saya akan melakukan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini tujuan dari kegiatan yang saya lakukan ini adalah merupakan tugas aksi nyata sebagai tugas dari program pendidikan guru penggerak. Dan di modul 1 ini ada 4 submodul yang sudah kami pelajari. Di modul 1.1 itu tentang filosofi pembelajaran KHD, terus modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul yang terakhir itu 1.4 budaya positif. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan pengimbasan tentang apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 tersebut mengenai teori-teori budaya positif, kemudian tentang pengalaman penerapan saya mengenai budaya positif di sekolah. Nah, di sini untuk yang pertama saya menyampaikan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, untuk yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai konsep utama modul budaya positif. Di sini ada yang kita pelajari tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti dari semua ini kita akan kupas satu persatu. Nah, untuk yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu di kurikulum Merdeka kita menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ada definisi dari pembelajaran diferensiasi ini adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, di mana dalam pembelajaran ini tujuan untuk mengarahkan siswa sesuai dengan minat, tingkat kesiapan, dan profil pelajar yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang seperti yang kita ketahui. Yang pertama itu apa, Ibu-ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, berakhlak mulia. Terus bergotong royong. Terus kreatif, mandiri, dan bernalar selektif. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terus kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, selanjutnya
dan nanti akan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir tentang kesenangan. Nah, untuk kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Di kebutuhan ini juga meliputi tentang kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, di kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana dia bergaul. Kebutuhan dasar selanjutnya itu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nanti kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, terus bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Untuk kebutuhan selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, untuk kebutuhan yang terakhir itu tentang kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan ketawa. Biasanya di kebutuhan ini anak-anak tuh ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, terus suka bergurau, suka lucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat anak-anak ini melakukan atau bertingkah laku yang buruk pun, mereka masih terlihat lucu dan menggemaskan. Yang selanjutnya itu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya itu tentang konsep disiplin. Kita mulai dengan konsep disiplin dengan yang identitas gagal. Nah, di hukuman kita tidak pernah sering ya memberikan hukuman kepada anak-anak tanpa terkecuali. Nah, kalau kita memberikan hukuman itu, anak-anak itu akan merasa menyakitkan. Perasaan anak-anak ini ya menyakitkan, dia tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, terus murid menjadi rendah diri.
Itu yang termasuk ke dalam hukuman perasaan anak di saat kita memberikan hukuman. Terus bagaimana perasaan anak saat kita memberikan penghargaan? Di situ tidak efektif. Terus merusak hubungan, ada sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Terus yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Ini konsep disiplin yang dengan identitas ganda. Sekarang kita akan melihat konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Kita akan melihat bagaimana perasaan anak di saat kita memberikan konsekuensi. Di situ ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Terus selanjutnya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini konsep disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang, karena saya juga sudah berubah pola saya, sudah tidak memakai hukuman dan penghargaan, tapi merubah dengan menanamkan disiplin positif pada anak murid. Nah, menurut dosen tahun 2004, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi: yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, perbedaan di sini sudah saya tuliskan perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di hukuman ini contoh kasus yang sehari-hari kita sering terjadi. Siswa itu sering tidak mengerjakan tugas atau PR. Biasanya kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau PR, kita selalu menghukum mereka. Misalnya contohnya guru menghukum siswa tersebut format bendera selama 10 menit. Terus guru marah. Ketika kita marah, itu murid akan ketakutan dan tidak berani untuk mengulang lagi. Biasanya dengan hukuman ini siswa itu akan jerah mengulanginya lagi biasanya. Tapi ternyata dengan memberikan hukuman itu salah ya, salah. Terus ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau konsekuensi ini dia tidak memberikan hukuman fisik, berupa fisik ya. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Selanjutnya perbedaannya dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti kita pilih aja, kita coba di kelas kita masing-masing. Kira-kira mana dari yang ketiga ini, disiplin positif ini, yang betul-betul mempan, yang betul-betul membuat gerak dan tidak mengulangi kesalahan dari siswa tersebut. Nah, di sini selanjutnya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol, ada penghukum,
pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini guru ya, guru, posisi guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, selama ini untuk posisi mana yang biasa sering kita terapkan di saat murid membuat kesalahan? Biasanya di penghukum, ya, biasanya di penghukum kita. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dengan guru sebagai penghukum, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini yang sering kita lakukan. Biasanya kalau teman datang, bersihkan kamar mandi. Nah, hanya penghukum itu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru sebagai seorang penghukum ini, dia hanya akan mengikuti, menerapkan peraturan yang sudah sekolah buat. Posisi yang selanjutnya itu pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga sering kita lakukan ini. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, terus dia bersalah atau rendah diri. Posisi selanjutnya ini posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakitkan murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru pada posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi ini jarang ya, banyak ke penghukumnya jadi penghukum. Posisi selanjutnya guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya itu guru sebagai manajer. Guru pada posisi ini berbuat sesuatu dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada contoh kasus, ini juga sering terjadi di sekolah kita. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini penerapannya, si penghukum akan bilang, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini sering dikatakan guru yang memiliki posisi sebagai penghukum. Nah, terus pembuat merasa bersalah. Di sini guru akan berkata, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Kalau sudah ada kata-kata seperti ini, maka guru tersebut memposisikan dirinya itu sebagai pembuat merasa bersalah. Terus guru sebagai teman. Kalau guru sebagai teman ini akan berkata, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Terus selanjutnya guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau akan berkata, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Terus guru sebagai manajer akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, penerapannya kita sudah tahu bahwa kalau ada kasus yang terjadi di sekolah atau di kelas, kita sudah tahu posisi kita itu posisinya di mana dengan
contoh kata yang sudah saya tampilkan ini. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama dengan peraturan kelas. Sekarang kita sudah tidak lagi menggunakan kata peraturan, tapi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 dan 4? Kira-kira kenapa kita harus menggunakan helm, ibu-ibu, di saat kita menggunakan kendaraan atau kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Biar apa? Biar kepala aman, ya, biar bisa terjadi kecelakaan, setidaknya kita bisa melindungi kepala kita. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya. Selanjutnya, ini kegiatan yang sudah saya lakukan di dalam kelas, kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama saya mengajak anak-anak itu berdiskusi tentang peraturan, ya. Peraturan, terus setelahnya kita rumuskan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Setelah merumuskan apa saja yang menjadi keyakinan kelas, kita menempelkan keyakinan kelas itu, dan setelah dibaca lumayan banyak keyakinan kelas yang mereka buat. Contohnya disiplin waktu, menaati tata tertib kelas, banyak lagi. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini sudah saya tulis bagaimana cara kita melakukan atau membentuk keyakinan kelas. Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi di dalam kelas itu kita harus sepakat tentang keyakinan kelas yang kita sudah tentukan. Nah, yang selanjutnya itu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini contoh video yang sudah di kelas penerapan tentang segitiga restitusi. Ada 2 kasus yang saya munculkan. Yang pertama itu kasus tidak mengerjakan tugas atau PR, dan yang kedua itu kasus membawa HP ke dalam kelas. Kemarin ibu sudah kasih kalian tugas untuk kerjakan di rumah. Nah, sekarang ibu siapa yang tidak mengerjakan tugas kemarin? Siapa? Imam. Astagfirullah. Imam, sini ibu Imam. Ibu ingin tanya kamu, kenapa sampai kamu tidak mengerjakan tugas? Menurut kamu perbuatan kamu itu benar atau salah? Salah aja. Tidak tahu salah. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugasnya? Lupa saya di malam minggu tempat tidur. Ya. Dan ibu sudah beberapa kali memberitahu kamu, semua sama teman-temannya juga ibu sudah beritahu tetap mengerjakan tugas, jangan sampai lupa. Ya. Terus kamu tahu kan konsekuensi kalau kamu tidak mengerjakan PR apa? Kena hukuman. Ya, sudah, nanti ibu akan hukum kamu. Baik, nanti ibu kalau ibu kasih kamu PR lagi, kamu mau tidak untuk mengerjakannya dan tidak lupa lagi.
Pegang janji kamu ya. Ya sudah. Sekarang kamu kembali ke mejanya. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. HP Bu. Rai. Ya. Ini Rai. HP-nya Rai. Kamu tahu tidak perbuatan yang kamu lakukan ini benar atau salah? Salah. Salah. Terus kamu tahu peraturan sekolah itu apa? Tidak boleh membawa HP. Ibu boleh tahu tidak alasan kamu kenapa bawa HP ke sekolah? Agar bisa Main HP. Tujuan kamu ke sekolah itu untuk apa? Belajar. Terus kenapa bawa HP? agar